Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdul Halik, Ketua Pelaksana Penelitian dengan judul Desain EDG Enhanced Destination Growth and Engagement sebagai upaya peningkatan performa wisata bahari Jawa Timur. Hasil pelaksanaan penelitian kondisi infrastruktur pariwisata di Jawa Timur, peran pemerintah dalam mengembangkan wisata bahari Jawa Timur, pengelolaan destinasi wisata bahari di Jawa Timur, faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik wisata bahari Jawa Timur, peluang yang belum dimanfaatkan dalam mengembangkan wisata bahari di Jawa Timur, kesiapan sumber daya manusia lokal dalam mendukung pengembangan wisata bahari. Tantangan utama dalam mengembangkan pariwisata bahari di Jawa Timur meliputi persepsi wisatawan tentang wisata bahari di Jawa Timur dibandingkan dengan daerah lain. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata bahari dalam bentuk kegiatan ekonomi masyarakat lokal yang terkait dengan pariwisata bahari. Oke, baik, selanjutnya di mana ada kesesuaian penelitian dengan usulan. Dari kesesuaian penelitian ini dengan usulan yang kami lakukan penelitian ini, yaitu dari penerapan konsep desain EDG untuk meningkatkan performa wisata bahari, di mana konsep ini masuk di mana performa wisata bahari di wilayah Jawa Timur ini sangat bagus sekali. Dari situ performa harus ditingkatkan lagi di dalam wisata bahari itu, baik itu fasilitas dan yang lain-lain. Pada penerapan desain EDG untuk peningkatan daya tarik destinasi wisata, sangat memberikan konsep yang bagus bagi destinasi wisata lainnya, baik di bahari, wisata bahari yang lain, di mangrove juga bisa, di pantai juga bisa. Dari situlah kita bisa melihat kesesuaian penelitian dengan usulan yang kami lakukan. Dalam penerapan desain EDG ini untuk mendorong inovasi dalam produk wisata. Dari produk itu harus tahu apa yang akan dilakukan supaya desain itu bisa menjadikan inovasi dalam penelitian yang selanjutnya. Penerapan desain EDG ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal. Dengan partisipasi masyarakat lokal, maka penerapan konsep ini bisa masuk ke beberapa lini nantinya. Dari situlah kita bisa melihat bahwasanya masyarakat lokal itu bisa memanfaatkan destinasi wisata di wisata bahari itu. Dengan desain ini, penanganan keterbatasan infrastruktur di destinasi wisata di bahari sangat perlu. Karena apa? Infrastruktur itu harus perlu dikembangkan, harus perlu adanya pinjaman dari dinas-dinas terkait. Oleh sebab itu, infrastruktur harus terus menjalin menjalin dari antara masyarakat dan dinas terkait tersebut, supaya wisata bahari bisa berjalan terus. Indikator keberhasilan, di mana implementasi desain dalam konteks wisata bahari harus benar-benar real, tahu indikator apa yang akan dilakukan. Dengan indikator keberhasilan itu, maka menjadikan suatu penerapan konteks wisata bahari yang bagus di wilayah Jawa Timur. Terus lanjut di penerapan konsep keberlanjutan. Nah, di mana konsep keberlanjutan ini di destinasi wisata bahari sangat dipentingkan supaya kegiatan perekonomian yang ada di wisata bahari bisa terus berputar. Aspek inovasi, di mana yang relevan dengan penerapan desain EDG ini di wisata bahari sangat perlu. Karena apa? Aspek-aspek inovasi ini untuk melihat bahwasanya siapa yang akan berkunjung di situ. Inovasi-inovasi itu akan perlu ditingkatkan lagi. Terus juga penerapan desain EDG dalam peningkatan pengalaman wisata. Nah, di mana peningkatan pengalaman wisata itu sangat perlu dengan adanya wisata yang benar-benar mengedukasi wisatawan yang ada di situ. Terus juga evaluasi penerapan desain EDG itu yang ada di Jawa Timur harus benar selalu
evaluasi terus, jangan sampai ditinggalkan dan nggak ada lagi yang berkunjung di wisata bahari yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Gitu. Terus pada potensi keberlanjutan, di mana potensi-potensi itu berlanjut di dalam provinsi yang ada di Jawa Timur ini, di mana potensi wisata bahari di Jawa Timur dapat dioptimalkan dengan baik. Terus juga pengembangan wisata bahari untuk mendukung perekonomian lokal. Dengan adanya wisata bahari untuk mendukung perekonomian lokal ini bisa menentukan perekonomian yang sangat layak dan bagus bagi perputaran perekonomian yang ada di masyarakat sekitar tersebut. Terus adanya juga tren global dalam pengembangan wisata, adanya relevansi untuk pengembangan wisata bahari selanjutnya, dan juga pemasaran wisata bahari di Jawa Timur. Strategi apa yang akan dilakukan, memperkuat daya tarik apa yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur untuk pemasaran wisata bahari tersebut. Juga meningkatkan kerjasama antara pemangku kepentingan lokal untuk pengembangan wisata bahari. Dengan adanya kerjasama tersebut, pengembangan wisata bahari itu sangat terkait dengan beberapa perekonomian yang ada di masyarakat lokal itu sendiri. Inovasi yang dibutuhkan sangat penting, kualitas layanan wisata bahari harus perlu diperhatikan karena itu menjadikan suatu keinginan masyarakat atau keinginan wisatawan yang ada atau berkunjung ke situ itu sangat senang supaya layanan-layanan itu harus ditingkatkan terus. Terus juga peran teknologi. Dari peran teknologi dalam pengembangan wisata bahari di Jawa Timur, dengan hal tersebut masuk ke integrasi desa wisata. Dengan adanya hal tersebut, pengembangan wisata bahari di Jawa Timur terus semakin meningkat. Tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat lokal ialah manfaat potensi wisata baharinya. Jadi manfaat dari potensi wisata bahari itu masih belum ditingkatkan dari hal-hal yang ada dari perekonomian masyarakat lokal itu. Terus juga penyesuaian kebijakan untuk mendukung keberhasilan desain dari HG itu. Itu selanjutnya di mana level untuk TKT yang kami lakukan, di mana dari TKT 3 membuktikan konsep fungsi atau karakteristik penting secara analisis dan eksperimental. Dan selanjutnya ditingkatkan ke TKT 4, yaitu validasi komponen atau subsistem dalam lingkungan laboratorium. Dari semua laporan yang kami buat, yaitu pada realisasi anggaran yang sudah kami laporkan, di mana 80% ini sudah kami kelola, sudah kami buat dan sudah kami laporkan di laman BIMA sekitar 80%, dan untuk yang 20% itu sudah kami dapat dan juga sudah kami lakukan, tinggal membuat laporan dan catatan hariannya. Oke, untuk publikasi yang saya dan kami buat itu di penelitian ini, yaitu pada publish di jurnal internasional di Siebold. Nah, itu masih menunggu untuk dipublikasikan. Oke, ini sudah melalui tahap accepted, tinggal nunggu tahap publish di jurnal tersebut. Sekian untuk jurnal yang dipublish. Eknol Manajemen penelitian ini didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi melalui hibah skema penelitian fundamental. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan finansial dan kepercayaan yang diberikan sesuai dengan nomor kontrak 500TP/DRTPM/07101 LPPM/PF/6/2024. Dukungan ini sangat berkontribusi dalam kelancaran dan keberhasilan penelitian ini. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membantu dalam pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat
bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktek di bidang yang kami teliti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.